Check it. Tetap akan melanjutkan program-program kerja pada periode sebelumnya yang masih belum terselesaikan. Dalam kesempatan ini juga program-program kerja yang pada periode yang lalu, yaitu sama-sama kita saksikan, sama-sama kita lihat bahwasannya Masjid Samudra Pasai yang ada di Serotan ini telah berdiri. Atas segala bantuan, uluran tangan, donasi, doa, dan dukungan, kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih dan sebesar-besarnya. Di samping pelaksanaan masjid juga, Ukhuwah Islamiyah tidak berafiliasi dengan partai politik dan non-profit. Kalau tadi disampaikan bahwa sepakat memang sekarang kita memiliki dari segi pendidikan ada Miftahul Salam, tapi dikelola secara profesional. Terus ada rumah sakit Malahayati juga dikelola secara profesional. Di samping itu juga ada Yayasan Aceh Sepakat, tapi dikelola juga profesional. Itu ada Masjid dari Aceh Sepakat, di situ ada Balai Raya. Kepada Bapak Ibu nanti yang mungkin bukan orang Aceh sekalipun, kalau membuat acara dan sepakat ada menggunakan itu nanti akan ada diskon katanya, ya. Jadi supaya kita coba jalan. Karena sepakat juga isinya adalah mengajak kita bersatu, ya, damai, baik dengan masyarakat Aceh maupun dengan masyarakat di luar Aceh. Jadi tidak semata-mata untuk masyarakat Aceh. Jadi kalau kita sudah, apalagi kita mukmin itu selalu kita sampaikan bahwa mukmin itu adalah bersaudara. Jadi kita tidak ada kesebelasan, semua saudara kita. Apakah orang Aceh atau orang lain, apalagi mukmin orang Islam, itu semua kita bersaudara. Jadi hari ini saya lihat sudah mulai terasa saudara kita. Ini hadir mungkin mewakili Pak Bupati, ya, mungkin Pak Camat juga hadir, itu bukti bahwa kita bersaudara. Ya, mungkin bukan tempat yang lain juga. Ada namanya juga Sumatera Barat, apa nama itu? Nah, dan banyak sekali. Tapi saya melihat belum ada yang bisa menandingi Aceh Sepakat. Ya, saya melihat cukup besar dan juga cukup toleransinya terhadap warga dan kepada siapapun tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Jadi wajar saya katakan bahwa Aceh ini memang warga yang Pancasilais. Nah, Pancasilais artinya memang berdasarkan Pancasila. Secara agama kita berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Secara negara kita berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya lupa tadi Pak Sekcamnya pun hari ini Pak Haji Nasibnya, Pak Sekcam. Nah, kemudian juga yang perlu disampaikan bahwa beberapa hebatnya Aceh, sama-sama kita ketahui Pak, sampai ke pelosok di dusun ini juga dibangun masjid, dan saya dengar tadi katanya mau dikembangkan lagi lokasi pendidikan dan sebagainya di lokasi ini. Walaupun belum siap, itu luar biasa ini Pak. Ketua Umum ini luar biasa, bisa memimpin Aceh Sepakat ini, mudah-mudahan berkembang terus, karena ini untuk kemaslahatan umat. Yang mana kita ketahui tadi bahwa katanya Aceh Sepakat ini didirikan tidak ada berafiliasi dengan kelompok kepentingan, tidak ada berafiliasi dengan partai politik dan sebagainya, bahkan tidak ada untuk profit. Ini luar biasa, memang khusus untuk sosial. Ini saya yakin niat ini tentu akan diajabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan dimakbulkan apa yang menjadi keinginan daripada maupun tujuan, makna tujuan, visi misi daripada Aceh Sepakat ini didirikan. Jadi Aceh Sepakat ini sekarang sudah berdiri sampai sekarang berjumlah 34. Saya tanya tadi, memang dia tidak berdasarkan kabupaten kota tapi berdasarkan komunitas. Kalaupun nanti mungkin dirubah berdasarkan kabupaten kota, mungkin nanti harus melalui musyawarah besar atau muktamar ataupun apa namanya pada saat nanti musim. Kebetulan Pak, saya sampaikan, saya perkenalkan diri juga. Saya pun ketum juga kebetulan ini, tapi tidak ketum sebesar Aceh Sepakat. Saya ketum himpunan masyarakat Pak. Ada 2 wilayah Pak.
wilayah suku Pak-Pak di wilayah Aceh. Satu namanya Kota Subu Salam dan satu lagi namanya Kabupaten Aceh Singkil. Situ Pak mayoritas suku Pak-Pak yang kami katakan namanya Pak-Pak Boa. Jadi kalau suku Pak-Pak itu ada 5. Kalau saya kebetulan berada di Kabupaten Dairi namanya Pak-Pak Kepas, dan di Kecamatan Sumbul itu adanya Pak-Pak Pegagan. Ada di Kabupaten Pak-Pak Barat itu namanya Aceh, Pak-Pak Simsim, dan di Kabupaten Tapteng dan Humbahas itu namanya Pak-Pak Kelasen, dan di Aceh yaitu di Subu Salam dan di Aceh Singkil itu namanya Pak-Pak Buang. Ada 5 Pak komunitas. Tapi saya selaku ketua umum mengakui dan tidak merasa malu bahwa kami masih kalah dengan Aceh Sepakat. Para peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan acara ini menambah, mengikat rasa persatuan dan kesatuan khususnya warga Aceh Sepakat yang berada di perantauan, berada di Sumatera Utara, bahkan juga di luar Sumatera Utara. Kemudian juga harapan kami, marilah Aceh Sepakat berkolaborasi Pak dengan Pemkab Deli Serdang. Kami welcome Pemkab Deli Serdang, DPC 12, ini 27 DPC 27 yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Kami welcome Pak, silakan datang beraudiensi, kita kerjasama bagaimana sama-sama bersinergi membangun Aceh Sepakat dan membangun Kabupaten Deli Serdang seutuhnya. Jadi terima kasih Pak atas undangan yang diberikan kepada kami Pemkab Deli Serdang. Terima kasih juga Pak Kajari Pak hadir kemari. Ini juga sudah merupakan Prokopimda. Beliau hadir kemari luar biasa, sampai datang hadir kemari ke tempat kita ini juga merupakan suatu kehormatan bagi kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Maju terus. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ceramahnya mantap. Langsung terus sudah dapat. Luar biasa kan? Langsung terus sudah dapat. Maju terus. Islam menjadi perbincangan setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. Jadi rupanya dakwah itu tidak bisa hanya sekadar oh ini yang baik, ini yang buruk, qala sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nah, tapi ditunjukkan dakwah melalui kekayaan itu luar biasa. Lebih besar anggaran Piala Dunia di Qatar daripada APBN kita setahun. Bayangkan itu, betapa hebat. Nah, Rasulullah juga sudah melakukan itu. Dia himpun masyarakat, dia himpun tokoh-tokoh ketika itu, maka berdirilah Masjid Quba yang diawali dari pelepah korma, tapi sekarang menjadi ziarah dari seluruh pelosok dunia, membawa income yang sangat-sangat luar biasa. 4-5 tahun yang lampau di tempat ini juga tak ada bangunan masjid, kita bermaulid pada lapangan yang seperti ini, duduk kita bersila di tikar, kemudian kita adakan lelang. Saya tidak tahu apakah ini cikal bakal lelang-lelang yang ada, tapi yang jelas itu kita mulai berasal dari perjun sejuan. Terhimpun dana ratusan juta ketika itu. Ada yang menyumbang pasir, ada yang menyumbang material batu bata dan sebagainya. Soalan pembangunan pendidikan. Kemudian yang terakhir tanah, yang pada waktu itu kita juga tak menyangka bapak yang punya tanah yang sudah kita galang dananya untuk membeli naik ke podium. Saya pun agak emosi juga itu Pak, karena pada waktu itu sudah lewat jam 12, sudah lapar. Kenapa bapak ini minta naik? Tahu-tahu dia panggil istrinya, dia panggil anaknya, dia umumkan bahwa tanah yang rencana kita mau kita beli itu dia wakafkan sepenuhnya. Saya tidak tahu ada bapak itu sekarang enggak ya. Alhamdulillah, berdiri. Kita doakan agar beliau sehat, keluarga beliau sehat ya, rezeki beliau
yang dimasukkan atau calon penghuni neraka minta tempoh sejenak saja kepada Allah agar ditunda ajalnya, ditunda kematiannya, alasannya hanya satu, fa'asaddaqa wa akum minas solihin, supaya aku bersedekah, supaya aku berinfak, agar tolong tunda ajal saya ya Allah, agar saya bersedekah, agar saya berinfak. Itu kan tidak laku lagi. Nah, dari sekaranglah apa yang kita inginkan supaya jangan ada penyesalan yang seperti itu, maka kehidupan kita itu banyak-banyak berinfak. Ini namanya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kasih Pak. Ceramahnya mantap. Langsung terus juga dapat. Luar biasa kan? Langsung terus juga dapat. Oh, makasih.